Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini, saya akan memaparkan suatu materi tentang penulisan ilmiah. Ada 6 bahasan yang akan saya bahas pada materi penulisan ilmiah ini. Yang pertama, pengertian penulisan. Yang kedua, pengertian penulisan ilmiah. Yang ketiga, manfaat penulisan ilmiah. Yang keempat, pengantar etika penelitian. Yang kelima, masalah etik dan hukum. Dan yang terakhir, pencarian referensi yang baik. Dari 6 bahasan yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan bahas satu persatu. Baiklah, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Baiklah teman-teman, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yakni pengertian penulisan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang penulisan ilmiah, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari penulisan. Penulisan adalah penyusunan naskah buku melalui bahasa tulisan atau bahasa gambar. Penulisan juga dapat diartikan sebagai cara atau proses menulis menyampaikan gagasan atau pesan oleh penulis kepada pembaca dalam bentuk karya tulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penulisan adalah suatu kegiatan menulis atau menuliskan. Jadi, penulisan ini sangat diperlukan oleh seorang penulis karya tulis. Sebab, penulisan merupakan suatu cara atau proses yang digunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan gagasan dan menyampaikan pesan yang disesuaikan dengan suasana hati dan tujuan tertentu secara jujur, jelas, dan langsung kepada pembaca dalam bentuk karya tulis seperti surat laporan, karya sastra, karya ilmiah, dan yang lainnya. Kemudian kita bahas pada pembahasan yang kedua, yaitu pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenaran isinya. Jadi, penulisan ilmiah ini harus secara fakta dan dapat dibuktikan kebenaran isinya. Kemudian, tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan ilmiah tentunya menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah. Adapun menurut Munawar Syamsuddin, penulisan ilmiah merupakan sebuah naskah yang membahas suatu masalah tertentu untuk dipecahkan atau diselesaikan masalahnya atas dasar konsepsi ilmiah tertentu dengan memilih metode tertentu dari presentasi secara keseluruhan pada teratur dan konsisten. Sistematika penulisan karya ilmiah bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam penulisan ilmiah, tidak boleh disusun secara sembarangan atau asal-asalan, karena penulisan ilmiah ini adalah tulisan yang formal, jadi harus disusun secara sistematis atau sesuai kaidah yang sudah ditentukan. Nah, terdapat 5 bagian pokok dalam penulisan karya ilmiah atau sistematika penulisan karya ilmiah. 5 bagian pokok atau sistematika dalam penulisan karya ilmiah itu adalah pendahuluan, kerangka teori, metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini, penulis menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya penelitian. Nah, di dalam pendahuluan memiliki bagian-bagiannya juga yang terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian atau penjabaran seorang penulis, mengapa hal ini penting untuk diteliti atau dibahas. Rumusan masalah merupakan tulisan singkat yang berisi pertanyaan mengenai topik yang akan dibahas atau yang diangkat oleh penulis. Rumusan masalah ini
memuat pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis. Biasanya menggunakan kata tanya mengapa, bagaimana, dan apa. Tujuan: mengenai apa saja yang akan dicapai oleh penulis untuk melakukan penelitian. Manfaat: berisi apa yang akan dirasakan atau apa yang akan didapatkan tidak hanya seorang penulis, melainkan pembaca, masyarakat, dan pihak yang terkait pada satu karya ilmiah lainnya juga. Bab 2, Kerangka Teori. Bagian ini menjelaskan tentang teori-teori yang menjadi landasan penulis melakukan penelitian. Bab 2 pada penulisan karya ilmiah ini umumnya memuat kerangka berpikir, kerangka teoritis, kajian pustaka, dan hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian. Pada bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Pada bab 3 ini memuat metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik analisis dan pengumpulan data. Bab 4, pembahasan. Pada pembahasan ini menjadi inti dari sebuah karya ilmiah, karena pada bagian ini atau pada bagian pembahasan ini, penulis memaparkan hasil dan proses penelitiannya dengan rincian. Bab 5 atau bab yang terakhir ialah penutup. Sesuai dengan namanya, bagian ini merupakan penutup dari suatu karya ilmiah. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya, pada pembahasan yang ketiga ialah manfaat penulisan ilmiah. Karya ilmiah merupakan tulisan-tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan penelitian. Meskipun disusun sesederhana mungkin atau sesederhana apapun, penulisan ini harus tetap berdasarkan poin-poin penting di dalamnya dan harus terstruktur dengan baik. Nah, dengan membuat penulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat, entah itu bagi penulis maupun bagi pembacanya. Berikut adalah manfaat dari penulisan ilmiah. 1. Melatih dan mengembangkan kemampuan membaca yang efektif. 2. Melatih diri dalam menggabungkan review bacaan yang diambil dari berbagai sumber atau referensi. 3. Membiasakan diri dengan kegiatan kepustakaan. 4. Meningkatkan tupoksi antara data dan fakta secara lugas dan sistematis. 5. Mendapatkan kepuasan intelektual. 6. Memperluas dunia ilmu pengetahuan. 7. Karya bersifat abadi. Dan yang ke-8, sebagai rujukan untuk bahan materi penelitian selanjutnya. Kemudian, pembahasan yang keempat ialah pengantar etika penelitian. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Kemudian tujuan dari etika ini ialah mengatur perbuatan manusia, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Membentengi manusia dari upaya melanggar disiplin aturan yang berlaku. Memotivasi manusia untuk melakukan perbuatan yang benar dan menghindari dari perbuatan yang salah.
menumbuhkan kesadaran kepada manusia akan makna perbuatannya dan konsekuensi akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada kode etik penelitian. Kita bahas yang pertama ialah kode pertama. Kode pertama ini peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Jadi peneliti ini harus menjunjung sikap ilmiah, yaitu kritis, yang artinya pencarian kebenaran yang terbuka untuk diuji, kemudian logis, yang masuk akal, dan yang ketiga ialah empiris, memiliki bukti nyata dan absah. Kemudian, kode kedua, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku. Bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya. Berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Terakhir ialah kode ketiga. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Nah, peneliti berbuat untuk melaksanakan dengan asas manfaat, yaitu hemat dan efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya, menjaga peralatan ilmiah dan alat bantu lainnya, serta menjaga jalannya percobaan dari kecelakaan bahan dan gangguan lingkungan. Baiklah, kita sekarang masuk kepada pembahasan yang kelima, yakni masalah etika dan hukum. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Etika menjadi sumber dari hukum. Orang yang melakukan pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum, tetapi orang yang melanggar hukum sudah pasti melanggar etika. Hukum yang baik adalah hukum yang tidak mengabaikan etika. Pengabaian etika dalam pembentukan hukum, maka potensi untuk timbul masalah menjadi sangat besar. Nah, dapat kita lihat hubungan antara etika dan hukum ini ialah terletak pada muatan substansinya atau watak yang sebenarnya yang mengatur perilaku-perilaku dari manusia. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah pencarian referensi yang tepat. Karya ilmiah menjadi salah satu aspek penting dalam dunia akademik. Banyak para peneliti yang memerlukan referensi untuk menyelesaikan proyeknya. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi atau pencarian yang tepat. 1. Gunakan platform pencarian referensi seperti Google Scholar atau Microsoft Academic Search. 2. Cari di berbagai database referensi, seperti ProQuest dan JSTOR. 3. Cari di jurnal terkemuka, berupa artikel yang berkualitas tinggi. 4. Gunakan situs web terkemuka, seperti Spring Link dan Wiley Online Library. Dan yang kelima, gunakan aplikasi referensi, seperti Mendeley dan Zotero. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya, kepada kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Pergi ke pasar membeli ikan, membelinya bersama Kak Ani. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, maka saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.